Ya, saya Bu. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Oke. Hari ini hadir semua? Hadir itu apa perlu absen belum saya? Ketua kelasnya hadir semua kan? Hadir Bu. Oke. Pembelajaran hari sebelumnya, pertemuan sebelumnya apa ya? Tentang pembentukan tanah ya? Iya. Siapa yang mau menyerahkan kembali materi sebelumnya? Ayo, gak ada yang mau? Saya Silahkan. jujur aja begini. Sudah juga. Ya. Jadi proses pembentukan tanah itu diakibatkan dari beberapa faktor. Tapi kan jadi tanah itu merupakan batuan hasil awal dari batuan yang sudah mengalami proses melakukan batuan hidup. Batuan hidup itu kayak batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf yang melakukan kimia, biologis maupun fisika. Jadi ada beberapa faktor yang juga yang mempengaruhi terjadinya terbentuknya proses tanah. Yang pertama itu faktor organisme, yang kedua itu faktor organisme, habis itu iklim, bahan induk, sama waktu, dan yang terakhir topografi. Jadi seperti itu biasanya. Jadi proses pembentukan tanah itu ada 3 ya, fisika, kimia, sama biologi. Dengan kimia membentuk dari batu, kemudian membentuk menjadi tanah. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan lihat video sebelum Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu ya. Mau Ibu bagikan atau kalian bagi sendiri? Ibu bagikan. Oke, kelompok pertama Safira dan Reva menganalisis mengenai sifat isi tanah. Kemudian kelompok ketiga ada Haidar, Tia, sama Hidatin menganalisis tentang sifat geologis tanah. Kemudian yang terakhir ada kelompok 3 ada Aik sama Josa menganalisis mengenai sifat kimia tanah. Oke, jadi hari ini kita itu akan mengaitkan antara sifat fisik sifat-sifat tanah dan bagaimana cara konservasi tanahnya. Kita lihat video dulu ya. Jangan sampai ngantuk ya. Baik.
sudah jelas dan tentu saja benar-benar dikerjakan dengan baik untuk memperbaiki kualitas anak. Tak boleh kalau begitu. Tapi barang itu kamu ada pergi kesempatannya aja deh, biar diurusin benar. Dari video ini ada yang bisa nyimpulin nggak? Mungkin langsung dijelaskan aja. Jadi di video ini tuh dijelasin kasus mengenai tanah di Indonesia yang mengalami krisis atau tanahnya itu nggak subur karena menggunakan pupuk kimia secara berlebihan. Jadi tugas kalian itu bagikan KTP ya. Jadi dari video tadi kalian kulik mengenai sifat kimia, sifat biologi, sifat fisika tanahnya itu yang apa yang mengakibatkan tanahnya itu nggak subur. Jadi di KPI kalian kan udah ada ya. Mengenai studi kasus di suatu desa, jadi desanya itu ada lahan yang subur, ada juga lahan yang kurang subur. Dilihat bentuknya, lokasi KPD-nya. Jadi dari KPD-nya udah tertulis ya di suatu desa dukun itu ada lahan yang subur, ada yang tidak subur. Lahan yang tidak subur ini maaf ya, dan yang tidak subur ini sifat fisiknya udah tertera di sana ya. Itu tanahnya kurang melengkung, terus kemudian sifat biologisnya kurang cacingnya kurang banyak, kemudian sifat kimianya pH-nya terlalu asam ya. Jadi kalau analisis ibu kasih waktu berapa? Kalian mau minta waktu berapa? 5 menit cukup lah. Oke, silakan dimulai dari sekarang ya. Ibu akan keliling untuk memantau kalian. Ayo udah sampai mana? Udah sampai mana nih ya? Jadi analisis sifat apa? Sifat kimia.
di mana pH-nya 5,2. Nah, tanah yang agak asam, tanah yang pH-nya di bawah 7 atau 5,2 ini adalah tanah yang agak asam, dapat menghambat penyerapan nutrisi tertentu seperti fosfor dan dapat meningkatkan kelarutan unsur beracun seperti aluminium. Yang kedua, ada kandungan bahan organik, di mana kandungan bahan organik ini senilai 1,8%. Kandungan bahan organik yang rendah mengurangi kapasitas tanah untuk menahan air dan bara, serta mengurangi aktivitas mikroorganisme. Yang ketiga, tingkat nitrogen yang rendah. Nitrogen adalah elemen penting untuk pertumbuhan dan daun dan batang. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan daun menguning. Yang keempat, tingkat fosfor. Tingkat fosfor yang tinggi. Meskipun fosfor penting untuk perkembangan akar, kelebihan fosfor dapat menyebabkan ketidakseimbangan dengan elemen lain seperti zinc. Terus bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu yang pertama, peningkatan pH tanah melalui penambahan kapur dolomit atau kalsit dapat meningkatkan pH tanah yang asam. Yang kedua, peningkatan kandungan hara. Gunakan pupuk yang sesuai kebutuhan. Gunakan pupuk organik seperti pupuk hijau. Mungkin itu Bu diskusi saya dan juga dari kelompok ini ada yang mau bertanya mengenai sifat kimia tanah? Oke, mungkin gak ada yang tanya ini. Ibu tanya langsung ya? Jadi tadi kandungan organiknya berapa persen? 1,2% Bu. Itu tergolong rendah ya? Iya Bu, rendah. Jadi itu berhubungan sama video tadi ya, kandungan organiknya rendah karena menggunakan pupuk kimia yang terlalu banyak. Jadi pupuk kimia itu memang sangat mudah untuk perkembangan tumbuhan secara cepat, tapi dalam jangka panjang pupuk kimia dapat mengakibatkan tanah menjadi kritis sehingga kandungan organiknya menjadi berkurang. Oke, dari kelompok ini kasih close dong. Yang presentasi dari saya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk hari ini kita cukupkan untuk satu kelompok aja ya. Minggu depan kalian harus mempersiapkan secara baik untuk presentasinya. Jadi rekan-rekannya nggak apa-apa dibawa pulang. Baik Bu. Jadi pembelajaran hari ini gimana? Seru nggak atau membosankan? Seru Bu. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan untuk hari ini? Silahkan, Reva. Iya, betul. Jadi untuk kesimpulan hari ini itu bisa ada 2 poin ini. Yang pertama ada faktor iklim, organisme, material induk, topografi, dan waktu dalam pembentukan tanah. Lalu ada lapisan profil tanah yang dimana di dalam pembentukan tanah tersebut ada faktor organik serta material induk. Itu kesimpulan yang saya sampaikan. Menambahkan ya, ini mempertegas lagi. Jadi pembelajaran hari ini tuh yang perlu ditekankan bahwa sifat tanah itu ada 3, ada sifat fisik, kimia, dan biologi. Sifat fisik itu meliputi warna, tekstur, dan struktur. Kemudian ada sifat biologi ini mengenai mikroorganisme dalam tanah yang sering kita jumpai seperti cacing, jamur. Kemudian yang terakhir ada sifat kimia yang berkaitan dengan reaksi kimia seperti pH. Kemudian ada mineral. Jadi sifat-sifat tadi itu berhubungan sama kemampuan tanah untuk menopang tumbuhan agar lebih baik atau enggak. Jadi seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Sudah cukup. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian bakal praktik
terlebih dahulu. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, mulai dari kitab ini kita tutup ya. Terima kasih udah semangat untuk pertemuan kali ini, dan untuk pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi walaupun habis pelajaran